di forum apapun sering menyampaikan tentang keprihatinan kita terhadap persoalan sebagian warga masyarakat Lowowaru. Kita fokus kelas beriman bertakwa. Nanti kita sampaikan ke Pak Wawali. Kita membantu Pemkot Malang menyelesaikan persoalan Lowowaru 1/5 dari persoalan Kota Malang. Basisnya ada di Kedung Kandang, warga miskin terbanyak di Kota Malang. Karena memang kenapa selalu kami sampaikan tentang persoalan kemiskinan itu. Ini persoalan kemiskinan, keterpurukan pendidikan, ya, kesehatan, sehingga lahir aum-aum yang luar biasa. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya senang sekali, saya bangga dan mencintai panjenengan semua Aisyah. Mudah-mudahan kita PCA Lowowaru terus bisa berbenah, terus bisa menguatkan seiring sejalan membangun kesepahaman, ya. Kita sama-sama, setelah itu kita bisa membersamai masyarakat Lowowaru bersama dengan para stakeholder di Lowowaru. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak, mungkin agak panjang sedikit. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah pimpinan cabang PCA Lowowaru yang ke-1 kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Acara berikutnya. Hadirin yang berbahagia, akhir dari seremoni ini mari kita tutup dengan doa. Dan dipersilakan kepada yang terhormat Ibu Hajah Siti Fatonah. Mari kita tundukkan kepala sejenak, Ibu Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di sini dengan rangka mengadakan musyawarah cabang Aisyah Lowowaru yang pertama. Berikan kelancaran aktivitas kami, ya Allah, dan berikan hasil yang terbaik pada musyawarah kami pada hari ini. Allahumma ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin, jadikanlah organisasi kami ini menjadi organisasi yang Engkau mau dan Engkau taburi dengan rahman-Rahim, dengan keberkahan dan keridhaan-Mu, dengan bimbingan dan tuntunan-Mu. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah keberadaan kami, keberadaan Aisyah ini sebagai organisasi yang membawa kemanfaatan untuk bangsa dan negara ini, bisa memberikan kontribusi bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia, mencerdaskan anak bangsa, mewujudkan masyarakat yang sehat. Jadikanlah Aisyah sebagai lembaga dakwah yang dapat memberikan cahaya pelita di masyarakat, menjadi jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan hidayah kebenaran. Berikanlah kami para pengurus dan anggota Aisyah sehat walafiat, dan berikanlah kami kemampuan untuk mampu menjalankan amanah organisasi, dan bimbinglah kami senantiasa kepadamu. Ya Rabb, kabulkanlah apa yang menjadi harapan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Minta oleh Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah. Acaranya adalah musyawarah, Ibu, ya, musyawarah pimpinan. Jadi kita ini pimpinan, ya, bukan pengurus, ya, Bu, ya, tapi pimpinan. Kemudian juga kita ini musyawarah, bukan rapat, ya Ibu, ya. Agendanya namanya musyawarah pimpinan cabang. Nah, ini kebetulan cabang Lowowaru. Itu Ibu. Jadi nomenklatur atau istilah yang digunakan adalah musyawarah. Dan kita ini pimpinan. Maka nanti berkaitan dengan kita ini kolektif kolegial karena pimpinan. Dalam musyawarah pimpinan cabang Aisyah yang pertama ini, Ibu, karena cabang Lowowaru, maka esensi apa? Esensi yang berkaitan dengan acara hari ini, pertama adalah bagaimana kemudian dalam periode masa kepemimpinan, ya, Bu Wiwi dan pimpinan cabang Lowowaru itu adalah ada masanya, ya.
Hari ini adalah pertengahan Bu, ini ya, separuh, setengah perjalanan kepemimpinan kita, yaitu pimpinan cabang. Ya. Karena perjalanan separuh Bu, ibaratnya kita menempuh 100 km sudah menempuh 50 meter. Maka apa yang sudah kita lewati separuh tadi itu bisa dievaluasi, ya. Termasuk ibu-ibu semuanya nanti di pimpinan itu ada jadi ya, atau ada beberapa hal ya. Kemudian di majelis, di lembaga Bu, bisa jadi ada beberapa di situ perubahan susunan pimpinan saat ya, tertib administrasi, kemudian tertib prosedurnya tidak seenaknya sendiri mengganti di tengah perjalanan. Contoh misal ada susunan, maka 15 lebih bagus, 20 apalagi aktif semuanya. Maka kalau tidak aktif segera dicarikan solusi. Solusinya pas waktu begini ibu-ibu semuanya, pas waktu musyawarah begini, makanya nanti musyawarah ya. Pas waktu muspim begini, perubahan pergantiannya. Nah kemudian karena program kerja selama setengah perjalanan periode sudah dijalani, pasti ada kekurangan, kelebihan, kesempatan untuk memperbaiki ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu di cabang ya, tidak perlu kemarin menyesali, waduh kemarin kok seperti ini, kenapa setengah tidak saya manfaatkan. Masih ada kesempatan lagi setengah perjalanan periodenya untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Yang di majelis ya totalitas majelis gitu ya, yang kemudian di lembaga ya totalitas di lembaga, begitu masih ada setengah periodenya. Nah ini momentumnya nanti dibagi di setiap komisi-komisi ya, makanya ada komisi A, ada komisi B, ada komisi C. Nah maka nanti setiap komisi ini merumuskan gitu kan ya, merumuskan apa yang nanti setengah periode yang akan berjalan, supaya harapan nanti Lowowaru khususnya pimpinan cabang Aisyah Lowowaru berkontribusi untuk Kota Malang. Nah, gitu kan harapan tadi kan begitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah maka karena kita sistem kinerja kepemimpinan dan kolektif kolegial ibu-ibu, maka cabang Aisyah Lowowaru itu milik kita bersama karena pimpinan kolektif kolegial. Maka itu memiliki kedudukan yang sama seperti pimpinan harian ibu ya. Nah itu di pimpinan harian misal tidak ketua misal beralang, apakah kemudian berhenti kegiatannya? Tidak ya, tetap terus berjalan. Nah, kegiatan berjalan. Nah, ini setiap saling bisa mengisi di situ ya. Karena memang sistemnya adalah kolektif kolegial. Termasuk pentingnya bersinergi dan kolaborasi Bu. Jadi tidak jalan sendiri-sendiri gitu ya. Artinya karena pimpinan bersama-sama setiap majelis nih, bisa majelis kesehatan itu bersinergi dengan majelis tablik misal untuk berkegiatan. Ini kenapa penting untuk kita bisa bersinergi dan berkolaborasi. Ibaratnya kalau beban 100 kilo diangkat satu orang kan berat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau 100 kilo diangkat 2 orang akan berbeda bebannya. 2 majelis tadi, ibaratnya seperti itu. Maka tetap berjalan karena bersama-sama dilakukan bersinergi. Nah dalam menggerakkan di Aisyah tadi, program kerja yang sudah kita bahas nanti ini, termasuk muspim ini kan membenahi untuk kedepannya, itu komitmen kita ibu-ibu ya, komitmen untuk kemudian bisa kita jalankan semaksimal mungkin, kan gitu ya Bu ya, komitmen untuk dijalankan ya. Karena sama-sama pimpinan seluruhnya bertanggung jawab ya kan ya, untuk bisa menjalankan, karena dibahas kan musyawarah kan ya Bu ya, dibahas bagaimana kira-kira ini bisa enggak, kita mampu enggak, setuju enggak, karena musyawarah bukan tergantung pada satu orang tapi hasil kesepakatan bersama. Setiap komisi nanti, termasuk nanti setelah dimusyawarahkan masing-masing setiap komisi kan bisa diplenokan. Pleno itu dengan harapan tidak hanya komisi A saja yang tahu tadi yang dibahas di komisi A, tapi bisa
ketahui kok ada komisi B dan komisi C. Begitu selanjutnya. Nah ini ibu-ibu. Nah, maka kemudian ibu-ibu nanti selama kegiatan musyawarah, ya, saya selama ini alhamdulillah insya Allah kalau musyawarah ibu-ibu Aisyah ini dengan pikiran yang jernih, kemudian dengan hati yang lembut gitu ya. Jadi kemudian menghasilkan nanti program kerja yang unggul, kan itu kan ya, yang kemudian itu berkualitas. Karena ranahnya cabang ya sesuai dengan wilayahnya cabang. Maka cabang Lokwaru itulah bahasa Jawanya yang diopeni, gitu ya, yang diopeni nanti untuk kemudian mengaplikasikan program kerja yang hari ini kemudian setengah periode yang belum terlaksana itu kemudian bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kemudian ibu-ibu semuanya yang nanti menjadi peserta ya, musyawarah ya, pimpinan cabang Aisyah ya, Lokwaru yang pertama ini adalah bagaimana nanti tata kelola organisasi ibu. Karena itu sangat penting. Apa penataan? Kita harus tata. Apa yang harus ditata? Kalau kemudian paudasmen pendidikan misalnya, maka nanti ada tadi itu TK, ya, kemudian SD-nya ada ya Lokwaru ya, SD Aisyah, kan itu kan ya alhamdulillah. Maka itu berkaitan dengan bidangnya. Kemudian kalau apa namanya majelis kesehatan, maka apa yang bisa diberikan kontribusinya sangat penting karena ada wali murid, ada murid, ya kan ya, murid yang setiap berapa bulan sekali bisa dilakukan cek kesehatan, ya, majelis kesehatan kerjasama. Nah, pendataan salah satu adalah aset. Yang kedua aset itu ya bisa SDM, bisa fisik ya Bu ya. Nah, kenapa penting? Karena kita harus tahu berapa jumlah kader kita ini, kan? Kekuatan kita ya di Lokwaru, nah, gitu kan ya. Karena kita mau menata, termasuk supaya dapat dana, bisa begitu ya Bu ya. Itu kita tahu data berapa dosen nanti di Brawijaya. Nah, gitu kan. Nanti kedepannya kan semoga ada pimpinan ranting Aisyah Brawijaya. Maka bisa punya kekuatan berapa ini kita. Meskipun ranting 5 aja cukup bisa mendirikan ranting. Nah, itu siapa saja. Gitu kan ya. Ini contohnya. Maka data itu valid, harus valid Bu, tidak kira-kira, kurang lebih, ya, nggak boleh itu ya, karena data harus valid. Kenapa valid? Valid nanti penting untuk kemudian bergerak, bagaimana kegiatan itu bisa kita lakukan. Yang penting adalah anggota kita berapa, itu dulu. Kalau mau membuka ranting baru, maka di situ berapa potensinya? Yang valid potensi dulu, kemudian valid pendataan. Ini hal yang, mohon maaf Ibu, bisa disepelekan biasanya data ini ya. Data ini biasanya itu kan tidak penting gitu kan ya. Padahal ini sangat ya, efektif, tepat sasaran, gitu ya. Karena apa? Kita tahu data. Semua berbasis data, apapun itu, Bapak Ibu kita berkegiatan dimanapun ya. Saya juga datanya berapa banyak jumlah kadernya, berapa jumlah pimpinannya, ya kan ya, berapa amal usahanya, ya. Berapa kemudian jumlah tanah hibah wakaf dan seterusnya, dana dari gitu kan, sumber dana gitu. Nah itu penting karena tanpa ada pendanaan itu kemudian kegiatan itu bisa terkendala nanti. Nah, pada saat musyawarah pimpinan cabang ini, ibu-ibu nanti bisa dibahas itu sumber dana dari mana, bagaimana. Salah satunya adalah melaksanakan keputusan dan rencana kerja pimpinan. Kalau kemudian nanti pimpinan ranting, ya pimpinan ranting itu apa? Karena nanti setelah muspimcap ini, musyawarah pimpinan ialah permusyawaratan dalam organisasi pada tingkat wilayah sampai dengan ranting yang berkedudukan di bawah musyawarah pada masing-masing tingkat.
B. Musyawarah pimpinan membicarakan tentang evaluasi pelaksanaan program dan penentuan kebijakan berikutnya. C. Musyawarah pimpinan diselenggarakan acara dan isi materi musyawarah ditetapkan oleh pimpinan cabang dengan sepengetahuan pimpinan cabang Muhammadiyah. D. Tata tertib dan susunan musyawarah yang diundang. Apabila sampai akhir musyawarah jumlah anggota yang hadir tidak mencapai 2/3 yang diundang, maka sah atau tidaknya permusyawaratan ditentukan oleh kebijakan pimpinan organisasi anggaran rumah tangga pasal 37 ayat 2. 3. Keputusan musyawarah diutamakan dengan cara mufakat. Anggaran rumah tangga pasal 38 ayat 1. 4. Apabila keputusan secara mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara terbanyak mutlak. Anggaran rumah tangga pasal 38 ayat 2. Silakan Ibu-ibu untuk menghemat waktu dan tanggapan BCA nanti ya. PK Abah 16. Selain itu, kami juga memiliki satu rumah wakaf yang saat ini sedang direlokasi untuk yayasan untuk asrama Imam. Diperkirakan akan dipakai pada pertengahan Desember nanti. Karena masih renovasi, monggo kalau ibu-ibu mau berkenan untuk mengisikan rezekinya. Bacaan tafsir Al-Quran dengan metode juga dan ada jihadkah dipimpin oleh Bu Ani. Kemudian yang kedua adalah program seragam gratis untuk doa Pak. Ini adalah ide dari ibu guru untuk mengumpulkan seragam-seragam layak pakai dari anak-anak didik dan sejumlah 48 murid tadi, seragam layak pakai untuk murid-murid yang kurang mampu. Kemudian yang ketiga adalah bazar sembako murah menjelang Lebaran. Ini pun sudah selalu kita laksanakan setiap tahun menjelang Lebaran dan tempatnya di Masjid Al-Khairat. Alhamdulillah sudah berjalan juga. Yang keempat adalah santunan Lebaran santri di desa binaan. Santunan ini diberikan kepada santri anggota simpatisan Ramadan, perawatan jenazah, tablet akbar yang datang di Kota Malang, Milad Aisyah 108 mengikuti kegiatan MEK PGA. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian wali murid. Untuk kajian wali murid tiap bulan, untuk kajian pembinaan guru setiap hari Rabu yang dibimbing oleh Ibu Ina. Untuk anak-anak ngaji setiap tahun kita melaksanakan Hufdzul Quran. Manfaatkan lahan sekitar sekolah bekerja sama dengan komite memberikan penawaran sayur dan taman lalu lintas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Jatimulyo, program-program unggulan dari Ranting Jatimulyo 1. Kalau untuk pengajian ranting sama pengajian pengurus itu tidak saya sampaikan. Apa 36 pengelola apa 36 di Jalan Bapak Bibi Ibu Dr. Vivi secara berkala dan kadang-kadang juga dari dokter-dokter dari UMM. Yang ketiga, baksos di baksos di bulan Ramadan secara rutin. PRA Jatimulyo 2, pimpinan Ranting Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya dari Jatimulyo 2, perkenalkan nama saya Dina, nama lengkap Zulfa Dina. Jadi karena kemarin yang diminta hanya program unggulan, jadi program-program kami yang segitu banyak saya sampaikan, kami hanya menampilkan yang unggulan aja. Jadi ada sekitar 4. Kebetulan di Jatimulyo 2 ada panti asuhan Aisyah yang asrama putra. Jadi kami mengelola di situ di bawah panti asuhan Putri Aisyah di Noyo, Lowaru Malang.
Jati Mulia 2 kami mengadakan khitanan massal untuk anak-anak asuh panti dan kebetulan telah kami laksanakan di bulan Juli 2023. Kebetulan anak pantinya masih belum khitan ya. Jadi itu memang program kami. Insya Allah kalau ada anak panti yang belum khitan akan kami lakukan khitanan massal sekaligus pelaksanaan baksos kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga menyusun dan melaksanakan kurikulum program pendidikan diniyah di panti asuhan kami, di panti asuhan putra, yaitu untuk pelajaran muwadoroh, tahfidz di semuanya ada jadwal mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kami sudah jadwalkan dan itu diajar oleh ibu-ibu ranting Aisyah. Kemudian slide berikutnya mungkin. Next. Dan yang ketiga adalah kami untuk dalam melaksanakan biaya operasional kami bekerja sama dengan SMP Muhammadiyah 4 untuk menghimpun minyak jelantah. Jadi masing-masing anggota kami per liter. Alhamdulillah dana itu bisa kita buat operasional untuk bayar ustadz. Seperti tahu sendiri ya, kalau ranting kan memang kadang-kadang dana agak susah maksudnya. Jadi itu yang untuk dari Majelis Ekonomi. Kemudian yang untuk pemberdayaan dengan masyarakat sekitar, kami juga memberikan bantuan di Posyandu setiap bulan Februari dan Agustus di RW 5 dan RW 6. Bantuan berupa pemberian makanan tambahan, baik itu bangun dalam signatura maupun dari dana. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kota Malang. Lewat Lowaru sungguh senang. Aisyah terus berjuang membangun umat dengan riang. Dan keunggulan dari PRA Lowaru yang untuk pesertanya masyarakat sekitar, kemudian sudah berjalan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua yaitu ngaji Al-Quran atau kajian Al-Quran yang dilaksanakan pada subuh di Masjid Miftahul Jannah. Sembako di sini dilaksanakan tiap Ahad ketiga yang bekerja sama dengan Laksismu. Ini sudah berjalan selama 6 tahun. Kemudian yang berikutnya santunan sembako pada bulan Ramadan dilaksanakan setiap tahun pada bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, ini intinya. Ini pembangunan TK Aba 37. Kemudian sumber dana yang didapat dari BCA tentunya, alhamdulillah. Kemudian PRA, UMM, Laksismu dan para dermawan. Itu. Kemudian saat ini pembangunan sudah selesai. Alhamdulillah sudah berdiri dengan tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.